Waalaikumsalam, halo. Semangko, oke. Iya, eh tambah lagi dong, masa cuman berapa orang? Nanti kita baru mulai. Kalau udah banyak yang absen. Mana coba? Assalamualaikum, halo semuanya, halo. Mana lagi? Baru ada 1, 2, 3, 4, 5. Dari 1.300 orang, kemana semuanya? Halo. Oke, sebentar ya. Coba aku share screen dulu. Halo, besok di bakso dibalik jadi apa? Jadi tumpah. Nice, Rizky. Halo, halo kakak, halo adik. Aduh, saya jadi kakak-kakak. Wait, ini, bentar. Oh, oke. Apakah slide saya kelihatan? Kelihatan slide-nya ya? Hampir lupa katanya. Maaf ingatnya hari Senin. Jangan lupa dong, masa lupa. Oke, oke, halo teman-teman semuanya. Ketemu lagi di acara live session yang keempat, IBM Kominfo Fresh Graduate Academy untuk Learning Path Machine Learning. Kelihatan, sip, thank you. Terima kasih untuk yang hadir hari ini, juga yang sudah hadir di hari-hari yang lalu. Semoga nggak bosan, kita masih ketemu 2 kali lagi. Untuk minggu ini, teman-teman jadwalnya belajar di course Introduction to AI. Ini sebenarnya course yang yang cukup terkenal, jadi tentang pengenalan ke artificial intelligence, dan course ini memang ditujukan bagi mereka yang benar-benar baru step into AI, baru banget belajar AI. Jadi memang dari penjelasannya sering menggunakan kiasan-kiasan gitu agar agar para pemula ini bisa lebih paham gitu. Semoga teman-teman sudah sudah mulai menyelesaikan course-nya. Saya dengar sih sudah ada sih yang sekitar 250-an orang sudah submit sertifikat kelas ini. Berarti bagus, teman-teman sudah on track, sudah sesuai jadwal. Tinggal nanti dilanjut. Selesai lebih cepat lebih baik karena nanti akan ada 2 course terakhir dari decoding yang ada submission-nya. Kalau ada submission-nya, artinya teman-teman juga harus memperkirakan waktu tunggu agar submission teman-teman direview. Itu nanti kita akan jelaskan lagi ya. Dan artinya pertimbangkan itu juga dalam memanage waktu selama program ini. Penjelasannya susah. Ya mungkin karena dalam bahasa Inggris ya, tapi nggak apa-apa. Saya kemarin juga ikut juga, terus ikut submit tugas juga, ikut ngoreksi peer review juga, mungkin tugas teman-teman, atau saya nggak tahu sih. Ya nantilah kita lihat ya. Oke, videonya nggak putus-putus, iya kah? Harusnya koneksinya di sini cukup bagus sih. Oke, videonya putus-putus ya. Wah, ya mungkin masalah koneksi ya, mohon maaf. Tapi saya sudah pakai LAN sih di kantor dan harusnya koneksinya bagus. Nggak bisa bahasa Inggris, harus bisa dong bahasa Inggris dong, mulai belajar. Dan menurut saya kelas yang kemarin itu bagus untuk melatih kita menyusun kata-kata dalam bahasa Inggris, terutama untuk tugas yang teman-teman harus sampaikan pendapat kalian tentang ini, tentang itu. Itu
Coba deh berusaha. Pakai Google Translate is okay. Saya juga pakai Google Translate kok. Yang mengingat saya juga belum pernah tinggal di negara luar dengan bahasa Inggris, jadi sama. Saya juga pakai Google Translate dan nggak masalah. Nanti kita bisa atur-atur lagi, meskipun kadang Google Translate agak aneh ya, tapi kita bisa atur-atur lagi, sesuaikan lagi grammarnya dan lain-lain. Oke, link presensinya sudah di-share. Rugi sendiri kalau mau nyemplung di data science dan machine learning nggak bisa bahasa Inggris. Dimas, thank you, bener banget ya, nggak apa-apa. Jadi sekalian belajar aja, karena machine learning dan data science itu mungkin itu pasti teman-teman membutuhkan bahasa Inggris baik untuk communicating, mengkomunikasikan hasil, juga dalam belajarnya, karena kebanyakan materi itu pastinya dalam bahasa Inggris. Jadi ini ya, belajar bahasa Inggris. Intro tuh seru banget, jelasinnya juga enak karena diajak bayangin caranya. Nah, itu dia, buat yang visual itu pasti cocok banget. Kayak kita bisa, mereka tuh menggunakan analogi-analogi gitu, jadi ngejelasinnya dari sesuatu yang kita sudah familiar, kemudian mereka jelaskan, dikaitkan dengan AI. Bagus. Cuman karena bahasa Inggris agak bikin otak lemot ya, harus pelan-pelan bacanya, nggak apa-apa. Sama pakai translate, sama. Iya, nggak apa-apa, nggak masalah. Oke, klik kanan translate this page. Terima kasih informasinya. Konsultasi pribadi di coding, gimana caranya? Ada, kalau misalnya mau tanya-tanya bisa ke itu ya, ada discussion squad. Nanti bisa tanya-tanya di discussion squad. Oke, Google Translate dan koreksi pakai Grammarly. Exactly, saya juga kayak gitu. Gak apa-apa. Jadi teman-teman bisa belajar mengungkapkan pendapat dalam bahasa Inggris. Itu hitung-hitung latihan. Dan saya harap sih teman-teman ngerjainnya benar-benar ya. Kemarin saya ada nge-review yang hanya translate kata-kata dari modul terus ditranslate, itu kan tidak menjawab ya. Terus atau hanya beberapa huruf saja, itu tidak menjawab. Tapi kalau soal yang submission yang di review ini, yang memberikan pendapat ini, itu masih bisa diperbaiki ya. Hanya submission yang soal-soal yang jawaban itu memang udah nggak bisa diperbaiki. Oke, yang ngisi cuma hahaha. Ya, saya juga kadang nemu yang ngisinya, aduh, ngisi spam. Ya, kalau ngisi spam nggak apa-apa, di itu aja, kan teman-teman nilai aja sesuai. Kalau spam ya report spam, atau misalnya ya kasih penilaian yang ya memang sesuai aja dengan isinya. Seru ada peer review ya memang. Baca bahasa Inggrisnya sekalian latihan speakingnya, bener, baca keras-keras. Oke, ya sebenarnya kayaknya teman-teman udah mulai, udah banyak, kayaknya hampir semuanya ya udah ada di kelas itu. Nanti ya saya harap setelah selesai di kelas itu bisa langsung lanjut ke kelas Didi Coding yang belajar machine learning untuk pemula, karena lebih cepat lebih baik. Syarat submission di coding apa aja? Wah, nanti dijelasin. Ikutin dulu aja ininya. Kelasnya. Oke, saya lanjut ya. Kita akan review sedikit apa yang sudah kita pelajari di minggu ini dari Elements of AI. Nama course-nya adalah Introduction to AI. Kita kan sama-sama belajar. Artificial Intelligence atau Machine Learning ini bidang yang terbilang baru. Jadi banyak hal itu masih dalam proses riset. Jadi ya tidak ada yang misalnya benar sepenuhnya harus begini, harus begitu gitu. Jadi mengalami masalah, terus mengalami kesulitan itu wajar, karena semua orang juga sedang belajar. Ya, semua orang juga sedang belajar dan masih dalam proses riset. Oke. Yang bukan jurusan IT mesti ekstra semangat ya, Yoris dan teman-teman yang lainnya.
Biaya penggantian kuota, mungkin nanti bisa tanya ke tim decoding ya. Saya kurang tahu. Waktu itu pernah ada ditanyakan, saya nggak jawab. Bisa ditanya. Oke, bentar ya. Sekarang kita lanjut ke introduction to AI. Oke. Nah, nggak banyak yang akan saya share di sini karena nanti kita akan banyak interaksi aja tanya jawab. Di sini what is AI? Terus outline-nya untuk sesi kita kali ini. Terus ada base rules. Mungkin yang teman-teman ada beberapa yang mungkin asing-asing, terutama yang non IT, tidak masalah. Nanti kita belajar sama-sama. Terus ada machine learning types, neural network, dan AI is the future of technology. Kita akan banyak diskusi di sini nanti ya. Jadi nggak terlalu satu arah dari saya aja. Oke, sambil saya lihat pertanyaan nggak apa-apa ya. Kak, aku udah tertinggal jauh materinya. Apakah bisa nyusul? Nggak apa-apa, kayaknya nyusul aja deh. Dikejar aja selama masih dalam jangka waktu program, dikejar aja daripada ketinggalan jauh nih tapi nggak ngapa-ngapain juga ya nanti semakin ketinggalan kan. Oke. Yang penting sebelum programnya selesai udah beres. Bener Azizah, terima kasih. Semangat semuanya ya. Oke. Nah, jadi apa itu artificial intelligence? Nah, kemarin kan teman-teman kan ada satu pertanyaan ya di course Elements of AI itu. Coba kalian search artificial intelligence di Google Image dan jelaskan, interpretasikan apa yang muncul. Ini adalah hasil search saya hari ini saat saya ketik artificial intelligence. Muncul gambar-gambar ini. Ya kan? Nah, jadi saya mau tahu nih menurut kalian, bagaimana kalian menginterpretasikan gambar-gambar ini yang merupakan ini adalah apa? Artificial intelligence dari Google. Ada yang mau share di komen? Coba. Kemarin kan udah ya interpretasi dalam bahasa Inggris, sekarang coba dalam bahasa Indonesia. Jadi apa itu AI? Apa itu artificial intelligence? Ayo. Ada yang mau menulis? Jadi apa itu AI? Mesin yang dilatih untuk membantu manusia dalam beraktivitas. Bisa. Mesin di sini dalam artian program ya, bukan. Ya mungkin nanti bisa berupa mesin secara fisik, tapi tentu sistemnya dengan AI misalnya. Oke. Robotnya yang mikir. Implementasi otak manusia ke bahasa mesin. Oke, bisa juga. Kecerdasan buatan yang meniru intelijensi manusia. Ya, sebenarnya ya tentu ada banyak ya definisi dari AI. Apa namanya? Saya kira ya semuanya bisa saja benar gitu, tapi sorry, wait. No, sebentar. Jadi ini ya, bentar, sorry. Jadi kecil ya gambarnya ya. Oke, bentar. Saya ulang lagi ya. Saya ulang share lagi. Ada barusan ada kendala teknis, maafkan. Oke, sekarang gimana?
Oke. Eh, Oke, apa itu? Sistem yang mengikuti kemampuan intelijensi manusia untuk membantu memecahkan masalah dalam kehidupan manusia. Oke. Mesin yang belajar dengan mencontoh cara kerja alam sehingga dapat berguna untuk membantu permasalahan manusia. Wow, oke. Terima kasih ya. Jadi ya intinya program yang dirancang menggunakan algoritma tertentu bisa menyelesaikan tugas tertentu di mana program tersebut bekerja secara otomasi dan adaptif. Menerjemahkan kemampuan manusia ke bahasa program untuk dikerjakan oleh mesin. Oke, ya, semuanya benar, tapi ya pada dasarnya kecerdasan buatan atau artificial intelligence itu adalah sebuah bidang AI, itu bidang yang menggabungkan ilmu komputer gitu dan juga kumpulan data untuk menyelesaikan masalah gitu kan. Kenapa dibutuhkan data ya? Tentu saja untuk bekerja komputer membutuhkan data seperti itu ya. Dan tadi seperti yang teman-teman bilang, dia meniru sistem kecerdasan manusia gitu. Misalnya ada neural network, dia akan meniru bagaimana jaringan saraf bekerja dan lain-lain ya. Oke. Ya, terima kasih untuk definisinya dari teman-teman semua. Kita lanjut ke base rules. Jadi, apa itu base rules? Mungkin di antara teman-teman kemarin, di sini ada yang baru dengar nggak base rules, aturan base? Ada yang mungkin dari non-IT atau sudah paham? Saya hanya ingin jelaskan sedikit sih sekilas tentang base rules ini. Jadi, ya, ini adalah persamaan dari base rules yang ada di course. Baru dengar distribusi, iya, baru dengar statistik ads. Oke, terima kasih. Ini adalah persamaannya. Di sini kita akan mencari peluang peristiwa A. Bentar. Turn on the laser pointer. Saya akan coba jelasin ya buat teman-teman yang mungkin baru dengar. Jadi apa itu base rules? Itu adalah ini adalah persamaannya, di mana ini adalah peluang peristiwa A jika terjadi peristiwa B atau jika peristiwa B terjadi. Ini adalah peluang aturannya seperti ini. Dan itu sama dengan peluang peristiwa B jika A terjadi. Ini namanya likelihood yang kemarin teman-teman pelajari ya. Dikali dengan peluang peristiwa A dibagi dengan peluang peristiwa B. Nah, untuk mengetahui berapa peluang peristiwa A jika peristiwa B terjadi, kita tentu membutuhkan 3 data ini, ya kan? Nah, misalnya gini, sebagai contoh di soal kemarin, misalnya peluang peristiwa A, peluang seseorang terkena kanker itu adalah 0,05 atau 5%. Artinya 5 orang akan terkena, dari 100 orang, ada 5 orang yang terkena kanker. Kan seperti itu ya. Dari 100 orang ada 5 orang yang terkena kanker. Awalnya kita tahu data ini, tapi kemudian ada juga peluang yang lain, yaitu peluang seseorang yang merokok. Nah, peluang seorang yang merokok ini tentu merokok dan kanker itu saling berpengaruh ya, karena zat nikotin dan lain-lain. Bukan zat nikotin, kafein dan asap rokoknya itu tentu mempengaruhi sel-sel dalam tubuh kita gitu ya. Tentu ada penelitiannya bagaimana rokok itu meningkatkan peluang terjadinya peluang terjadinya penyakit kanker. Nah, kita kemudian tahu bahwa ada peluang
rokok, gimana, peluang orang yang merokok terkena kanker, gitu. Nah, kemudian karena ada penyebab lain ini, karena ada penyebab rokok inilah, maka peluang seseorang terkena kanker tentu akan berubah, ya kan? Jadi namanya peluang terjadinya A mungkin dipengaruhi oleh peluang terjadinya B dan lain-lain, peluang terjadinya C, peluang terjadinya D dan lain-lain, ya kan? Nah, di sini kita menghitung peluang terjadinya A jika B terjadi gitu. Peluang terjadinya seseorang peluang seseorang terkena kanker jika dia juga seorang perokok seperti itu. Nah, maka rumusnya adalah ini gitu. Jadi ya sebentar. Jadi misalnya seperti itu ya. Jadi misalnya kayak tadi probabilitas kita kita seseorang terkena kanker itu adalah 5%. 5% atau 5 berbanding 100. Ya kan? 5 orang dari 100 orang. Kemudian probability seseorang merokok itu adalah misalnya 10% atau 0,1. Dan probabilitas, ini probabilitas seseorang merokok ya, dan probabilitas orang dengan kanker yang juga seorang perokok gitu, atau yang ini itu misalnya 20% gitu. Nah, maka untuk menghitung berapakah probabilitas kanker jika orang itu merokok, itu tadi 0,2 ini kan peluang seseorang probabilitas atau peluang seorang yang merokok yang juga terkena kanker itu 0,2 tadi dikali dengan peluang seseorang terkena kanker tadi kan 5% atau 0,05 dibagi dengan peluang B tadi, peluang B adalah peluang seseorang merokok 0,1. Nah, maka yang tadinya peluang seseorang terkena kanker itu hanya 0,05 dengan adanya peristiwa atau dengan adanya fakta bahwa orang yang merokok itu juga bisa memperbesar kemungkinan dia terkena kanker, maka peluang seorang perokok peluang seorang terkena kanker jika dia merokok itu adalah 0,2 dikali dengan 0,05 dibagi dengan 0,1. Nanti di slide-nya saya update udah dengan angkanya ya. Ini tadi saya belum sempat. Kali 0,1. Jadi 0,1. Peluangnya meningkat dari yang tadi 0,05 jadi 0,1. Seperti itu. Karena apa? Karena ada pengaruh dari B ini tadi. Pengaruh dari dia yang merokok. Gitu ya. Oke. Lalu saya harap cukup bisa dipahami ya. Saya masih agak belibet ngejelasinnya. Masih gimana ya caranya? Yes, mudah-mudahan bisa dipahami seperti itu. Nanti saya tambahkan hitung-hitungannya ya di slide yang dibagikan. Oke. Well, selanjutnya adalah machine learning type. Jenis-jenis machine learning. Misalnya yang pertama adalah supervised learning. Saya kira teman-teman sudah tahu ya, sudah sering mendengar istilah ini, supervised learning. Terus
apa itu supervised learning? Dia adalah kategori machine learning yang menyertakan solusi yang diinginkan atau disebut juga label dalam proses pembelajarannya. Ya. Nah, supervised learning ini adalah implementasi machine learning yang paling banyak saat ini. Jadi sebagian besar implementasi machine learning saat ini adalah tentang supervised learning. Jadi kalau ditanya sebut saja regresi, klasifikasi apa, prediksi A, prediksi B itu adalah tentang supervised learning. Nah, secara umum dia terbagi menjadi dua kategori, yaitu klasifikasi dan regresi. Contohnya seperti ini, misal kita punya misalnya buah, kita nggak tahu nih ya awalnya tentu kita tahu, kita punya gambar buah dan punya data-datanya, misalnya dia warnanya datanya adalah warna jingga, terus beratnya 200 gram, terus itu dikasih label namanya jeruk misalnya. Warnanya merah, dia lebih berat 300 gram itu apel. Terus ada lagi hijau 310 gram, dia namanya jeruk gitu. Nah, ini adalah data. Ini adalah fitur-fiturnya warna, berat, dan ini adalah label. Ini label-labelnya. Ini yang namanya jawaban atau solusi, gitu kan. Nah, lalu data-data ini tentunya ada banyak ya ke bawah. Data-data ini kita masukkan ke dalam program atau ke dalam machine learning, ke dalam sistem. Nanti dia akan mengenali, oke, misalnya warnanya jingga, beratnya segini, terus ada lagi beratnya nggak jauh-jauh dari ini, oke, berarti ini jeruk. Nah, kemudian kita coba nanti dengan data baru. Coba nih, aku punya data, warnanya ini, beratnya segini, kamu tebak deh sistem misalnya. Ini kira-kira buah apa? Nah, itu yang terjadi pada machine learning jadi supervised learning. Jadi dikasih tahu dulu labelnya, dikasih tahu dulu jawabannya. Gini nih, yang warnanya ini, beratnya segini, labelnya ini, namanya buah ini, gitu. Itu namanya supervised learning. Oke. Lalu, ya ini contohnya diberikan 2 input beserta labelnya. Mesin belajar dari label yang bersesuaian dengan input. Model yang sudah dilatih kemudian digunakan untuk memprediksi data yang baru. Nah, selanjutnya ada lagi tipe unsupervised learning, mesin belajar dari data tanpa label. Nah, kalau tadi dia belajar dari data dikasih label nih, ada datanya misalnya warna, data berat, terus ada labelnya. Kalau unsupervised learning, dia nggak dikasih label. Jadi cuma dikasih aja nih, gue punya data, oke, terserah lo mau diapain, tapi gue pengen tahu misalnya ini tapi saya pengen tahu ini apa aja nih, ini data apa aja gitu. Biasanya dia contohnya adalah pada permasalahan clustering. Kita punya data banyak banget ini warna-warni. Kita mau coba kamu cek data ini, cari polanya, kira-kira ini apa gitu. Ternyata setelah dicek, ini adalah data yang memiliki 3 buah kelompok. Misalnya, oh ada 3 kelompok ternyata, kelompok warna kuning, kelompok warna ungu, terus kelompok warna hijau, misalnya seperti itu. Nanti dia membagi, mengklasterkan atau mengelompokkan data-data ini ke dalam kelompok tertentu. Oke, ini kita namain A, ini kita namain B, ini kita namain C. Nah, ini juga bisa merupakan proses pelabelan ya, kita ngasih label sendiri oleh manusia ya, sesuai dengan observasi. Nah, unsupervised learning ini uniknya data-data yang ada di dunia saat ini itu adalah data yang unsupervised, tidak punya label. Meskipun implementasi machine learning yang paling banyak saat ini adalah supervised learning, tapi data-data yang ada di dunia saat ini adalah data unsupervised. Gitu ya. Jadi ya kalau teman-teman ingin mengeksplor lebih dalam lagi data-data yang ada, teman-teman perlu belajar nih unsupervised learning. Oke, yang satu lagi adalah reinforcement learning.
Ini dia belajar melalui proses trial and error dengan reward dan penalty. Dia punya 4 komponen, yaitu action, agent, environment, dan reward. Entitas pembuat keputusan ini namanya agent. Dia melakukan action di suatu environment untuk mendapatkan reward, seperti itu. Ya, jadi kalau dapat reward, oke, berarti dia tahu cara yang dia pakai adalah benar, seperti itu. Kalau dia dapat penalti, maka dia tahu cara yang dia pakai, ya cara yang dia pilih sehingga dia mendapatkan penalti itu adalah salah. Sehingga dia harus melakukan percobaan lagi untuk terus-terusan mendapatkan reward. Ya, contohnya adalah AlphaGo, program yang dikembangkan oleh Google DeepMind. AlphaGo ini sangat terkenal pada tahun 2016 gitu, atau 2006. Nah, dia 2016 kalau nggak salah. Dia berhasil mengalahkan pemain Go terkenal, pemain juara dunia main Go. Ya, jadi orang lawan komputer dan komputernya menang. Ini namanya salah satu dari aplikasi dari reinforcement learning. Nah, oh sorry ini judulnya salah ya. Jadi tadi kita bagi ke dalam 3 ya, ada supervised learning, unsupervised learning, dan reinforcement learning. Ini contoh-contohnya. Untuk kasus unsupervised learning, dia contohnya adalah dimensionality reduction, jadi mengurangi dimensi. Misalnya kita punya banyak fitur, tadi kita punya fitur buah, dari buah itu kita punya fitur warna, berat, dan lain-lain ya. Tapi misalnya ada satu data, misalnya punya fitur yang banyak sekali, misalnya misal data kependudukan gitu ya, nama, alamat, tanggal lahir, tempat lahir, anak, segala macam, ada banyak sekali fitur. Untuk melihat pola pada data, kita mungkin perlu mereduksi atau mengurangi fitur-fitur itu sehingga kita bisa melihat polanya dengan lebih jelas. Nah, ini namanya salah satu cabang dari unsupervised learning, namanya dimensionality reduction. Kemudian satu lagi clustering yang tadi kita udah bahas. Contohnya ada recommender system rekomendasi atau customer segmentation. Ya, segmentasi customer, misalnya berdasarkan usia. Misalnya kita punya produk tertentu, terus kita ingin agar iklan kita efektif gitu, sehingga kita meng-hire orang machine learning engineer atau AI engineer untuk melakukan segmentasi customer. Mana sih customer kelompok mana sih yang cocok untuk produk ini, yang kira-kira pas untuk dipasang untuk sebagai target iklan misalnya, seperti itu. Lalu ada lagi supervised learning, dia adalah classification and regression. Contohnya klasifikasi ini fraud detection, apakah mendeteksi apakah misalnya ini adalah fraud itu misalnya penipuan gitu atau curang, atau misalnya image classification, klasifikasi apakah ini gambar kucing misalnya atau gambar anjing misalnya, dan lain-lain ya. Regression, misalnya regresi, misal population growth prediction, misalnya estimating life expectancy, weather forecasting, market forecasting, dan lain-lain. Dan satu lagi yang tadi reinforcement learning, ini contoh-contohnya ya, robot navigation, learning task, atau game AI, dan seterusnya. Oke. Nah, sebenarnya ada satu lagi, ini namanya semi supervised learning, tapi biasanya nggak disebut sih, tapi ini ada, jadi saya mau cerita aja. Saya tambahkan satu lagi di sini, semi supervised learning. Apa itu semi supervised learning? Dia adalah gabungan dari supervised learning dan unsupervised learning. Jadi, seperti apa itu semi supervised learning? Ini saya ambil gambarnya dari internet ya, sumbernya ada di sini. Jadi kadang-kadang kita memiliki data yang hanya ada labelnya sedikit gitu, ya kan?
Tapi kita pengen mendapatkan insight dari itu. Gimana caranya? Yang pertama misalnya dengan optimization, initial classifier optimization. Kita melakukan pengklasifikasian ini atau clustering gitu misalnya, atau classifier optimization. Lalu setelah itu kita menambahkan banyak data tanpa label di sini. Nah, data tanpa label ini kemudian digabungkan dengan data dengan label ini, nanti dicek yang mana data ini yang merupakan bagian dari segitiga, misalnya yang mana yang merupakan bagian dari persegi, misalnya seperti itu. Nah, ini adalah semi-supervised learning. Jadi gabungan dari supervised learning dan unsupervised learning. Bisa juga seperti ini, misalnya kita punya data tanpa label. Yaudah kita lakukan clustering misalnya di situ, clustering. Setelah dilakukan clustering dengan pengamatan manusia, dengan ada nama istilahnya subject matter expert, seseorang yang ahli dalam bidang itu. Misalnya kita mengelompokkan virus-virus nih ya, ada banyak virus misalnya atau apalah, lalu dengan seseorang yang ahli dalam bidangnya lalu membuat label terhadap hasil cluster tadi. Udah melakukan clustering, misalnya ada cluster A, cluster B, cluster C, dan seterusnya. Nah, nanti si ahlinya ini akan melabeli, oke, si A ini cenderung misalnya bersifat begini, begini, begini. Oke, berarti saya kasih label ini misalnya. Ini saya kasih label ini, sini saya kasih label ini. Nah, dengan demikian kita akan punya data-data yang punya label. Kita punya data berikut dengan labelnya. Nah, data dengan label ini kemudian kita training, kita input lagi, kita training lagi untuk memprediksi data baru yang nggak ada labelnya. Bisa juga seperti itu semi-supervised learning. Oke, nah selanjutnya bahasan yang menarik adalah neural network. Jadi, apa itu neural network? Dimulai dari artificial neural network atau jaringan saraf tiruan. Dia terinspirasi dari struktur atau fungsi jaringan saraf di otak. Ya, nah saraf terdiri dari 3 bagian utama. Kemarin di course itu juga ada ya. Jadi neuron dalam otak itu dia merupakan pembawa pesan atau informasi. Kalau teman-teman belajar biologi ya, kayaknya SMA kita kita belajar tentang jaringan syaraf. Nah, si neuron ini menggunakan impuls listrik dan sinyal kimiawi gitu ya, untuk mengirimkan informasi antara area otak yang berbeda. Nah, demikian juga artificial neural network meniru sistem ini, dia mengirimkan pesan seperti jaringan saraf ini. Gitu. Nah, sebuah saraf ini terdiri dari 3 bagian utama, yaitu cell body atau badan sel, kemudian yang disebut nukleus, dendrit gitu, dan akson gitu kan. Kemudian ini akson. Akson adalah cabang yang terlihat seperti ekor. Dia panjang gitu, bertugas mengirimkan pesan atau si pembawa pesan antar sel. Ini adalah tubuh selnya, dan dendrit adalah cabang-cabang pendek. Ini namanya dendrit. Siapa kemarin yang salah nih ngisi ini nih? Ada yang salah, ada yang benar ya pasti ya. Ada yang benar semua juga pasti. Oke, nah selanjutnya kalau tadi kita belajar sedikit menyinggung tentang jaringan syaraf pada tubuh manusia, kemudian dengan bidang AI, bidang artificial intelligence mencoba meniru
jaringan saraf itu ke dalam bentuk sistem namanya perseptron ini. Nah, dia adalah komponen pembangun jaringan saraf tiruan. Komponen dasar pembangun jaringan saraf tiruan terdiri dari input, weight, sum, proses penjumlahan di sini ya. Kemudian ada non-linearity function atau fungsi aktivasi dan juga output. Nah, input ini dia menerima masukan berupa angka-angka. Kemudian setiap input memiliki bobot masing-masing. Nah, ini bobot atau weight, ya kan? Dan bobot ini adalah parameter yang dipelajari oleh sebuah perseptron dan menunjukkan kekuatan node tertentu gitu kan. Nah, kemudian selanjutnya adalah penjumlahan. Kemudian di tahap ini dia menjumlahkan semua inputnya. Input dikalikan dengan bobot. Yang kemarin teman-teman ini ya, ada soalnya kan, input dikalikan dengan bobot jadi berapa gitu-gitu kan. Kalau ingat, nah itu ada di tahap ini. Nah, setelah proses penjumlahan ini, perkalian dan dijumlahkan, nih dikali ini terus dijumlahkan di sini, kemudian kita mengaplikasikan weighted function, hasil dari sini yang sudah dijumlahkan ini, weighted sum, penjumlahan yang dari bobot ini ke dalam activation function atau disebut juga non-linearity function. Ya, dia digunakan untuk memetakan nilai masukan menjadi keluaran misalnya antara 0 sampai 1 atau misalnya negatif 1 sampai 1. Nah, fungsi ini memungkinkan perseptron untuk dapat menyesuaikan pola gitu ya untuk data yang non-linear. Nah, setelah semua langkah di atas, akhirnya kita dapat outputnya gitu. Ini adalah rumusnya. Rumusnya ada seperti ini. Output adalah non-linearity activation function dikali dengan bias ditambah dengan linear combination antara masukan dengan bobotnya. Seperti itu tadi ya ininya. Nah, selanjutnya multi-layer perceptron. Dia adalah jaringan saraf yang terdiri dari satu layer input, satu layer masukan misalnya. Ini satu layer. Satu atau lebih hidden layer, mungkin ini cuma satu atau bisa juga lebih hidden layernya, dan satu layer output. Ini adalah outputnya. Ya, ini adalah arsitektur dari sebuah multi-layer perceptron. Kalau tadi kan cuma satu layer, ini ada beberapa layer dengan 2 buah input, ini ya, dan 3 buah neuron, 3 buah output neuron. Nah, di sini juga kita bisa melihat bias, ya, meskipun bias ini bersifat implisit. Ya, setiap output ini tersambung, setiap layer output dan input tersambung ke bias, gitu ya. Oke. Sorry, setiap layer tersambung ke bias, kecuali output layer. Oke, nah ini hanya mengatur satu arah ya, jadi cuma satu arah ke sana. Ada juga yang bolak-balik sih, tapi ini cuma satu arah. Nah, jadi ini namanya feed forward neural network. Oke, lalu selanjutnya ada bagaimana sih CNN atau convolutional neural network itu? Nah, ini adalah arsitektur dari CNN. Ini kita punya input, terus kita punya layer konvolusi. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 layer konvolusi. Kemudian kita punya pooling, layer pooling, dan akhirnya ini output. Di sini kita menggunakan konvolusi 6 filter. Kemudian setelah konvolusi dilakukan proses pooling. Nanti saya akan jelaskan lebih lanjut ya. Proses pooling ini adalah
untuk mengkonversi gambar dengan resolusi yang lebih kecil tapi tanpa mengurangi informasi pada gambar. Oke, misalnya ya nih ya, pada proses konvolusi pertama, misalnya konvolusi pertama ini, kita bisa melihat bahwa itu adalah gambar wajah. Lalu konvolusi kedua, itu kita bisa melihat, oh ada gambar mata. Terus konvolusi selanjutnya, oh ada gambar bola matanya yang warna hitam. Jadi semakin banyak layer konvolusi, itu akan mendeteksi semakin banyak detail pada gambar. Gitu ya. Nah, seperti itu. Oke, kemudian selanjutnya, ini adalah proses konvolusi yang tadi saya ceritain. Jadi apa itu proses konvolusi? Dia adalah proses mengaplikasikan filter pada gambar. Jadi dia menggunakan perkalian matriks terhadap filter dan area pada gambar. Jadi misalnya kita punya filter ini nih ya, perhatikan yang gambar yang apa namanya, warna apa ini, kuning agak orange, ini dikalikan apa namanya, ditempelin ke gambar, setiap pixel pada gambar ini jadi kayak filter AR ya, ditempelin terus nanti dikalikan perkalian matriks dan hasilnya adalah feature-feature ini, dikalikan terus dijumlahkan, hasilnya adalah feature-feature ini, berurutan ya, dari sini terus ke bawah, terus ke bawah, terus ke bawah, dan seterusnya. Seperti itu. Lalu proses selanjutnya adalah max pooling atau pooling tadi. Di sini adalah proses mengurangi resolusi pada gambar dengan tetap mempertahankan informasi pada gambar. Misalnya kita punya masukan ini tadi. Kalau di sini kan masukannya cuman, masukannya kan cuman ini ya, ada 3x3. Nah, di sini masukannya kita punya 4 dikali 4. Misalnya ini adalah masukan hasil tadi di layer sebelumnya. Dengan proses max pooling, kita mengambil nilai terbesar dari setiap apa namanya, layer, dari setiap kotak ini misalnya. Misalnya di sini nilai terbesar 8, kita taruh di sini. Nah, di sini nilai terbesar 6, di sini, dan seterusnya. Ini adalah proses max pooling. Outputnya seperti ini. Kira-kira seperti itu ya. Semoga paham. Nanti ini ada di kelas decoding, tapi karena neural network dibahas di Elements of AI, jadi saya angkut juga ke sini. Nanti kita akan belajar lebih jauhnya di kelas apa namanya, machine learning. Nah, seperti ini contohnya. Is this a cat or dog? Kita bisa lihat, misalnya ini susah ya kita mendeteksinya, ada gambar keranjang, terus ada baju-baju, terus jadi ini terus dia nggak kelihatan, jadi ini sebenarnya kucing atau anjing ya gitu. Nah, dengan neural network, input layernya, kemudian neuron, di sini dia mempelajari pola-pola ini. Misalnya di sini dia mempelajari, oh ini kayaknya pola hewan misalnya, terus oh ini bulu-bulunya, dari bulu-bulunya ini kayaknya kelihatan nih, ini adalah seekor misalnya anjing. Oh iya, ini yang ini dari ukurannya misalnya, atau dari detail telinganya misalnya, kelihatan di sini bahwa dia adalah seekor anjing. Maka output layernya ini adalah, ternyata dia adalah seekor anjing. Seperti itu ya, ini contoh aja. Oke. Nah, AI is the future of technology. Jadi, what do you think? Nah, di sini saya mau ngajak diskusi lagi. Saya balik lagi ke linknya. Jadi menurut kalian, apakah AI ini sebagai teknologi masa depan? Menurut kalian gimana? Coba. Nanti saya akan bahas pertanyaan dari atas ke bawah ya. Dari atas ke bawah saya akan bahas lagi. Sekarang saya ingin tanya pendapat kalian. Menurut kalian apakah sesuai dengan yang ada di kelas Elements of AI ya? Menurut kalian submission terakhir tuh, apakah AI akan jadi teknologi masa depan? Wah, kata Ridwan, tentu saja iya. Kenapa iya, Ridwan? Mungkin bisa dielaborate lebih lanjut, atau teman-teman yang lain bisa menambahkan.
Kenapa iya? Terus indikasinya apa? Atau coba saya pengen teman-teman belajar mengemukakan pendapat biar ini nggak satu arah ya. Tentu Kak, AI ini akan sangat berdampak pada era society 5.0. Wow, udah 5.0 ya. Mantap. Kemarin Pak Jokowi baru 4.0. Sekarang kita udah harus bersiap-siap untuk 5.0. Oke. Thank you. Teknologi masa kini dan masa depan. Ya, sekarang juga kita sudah mulai menggunakan AI dan tentu di masa depan akan semakin banyak atau lebih banyak lagi kita menggunakan AI. Ada lagi yang mau berpendapat sebelum kita lanjut ke sesi diskusi? Oke, kata Muhammad Hanafi, untuk saat ini cukup membantu, namun untuk masa depan bisa saja ada yang lebih dari AI karena teknologi selalu berkembang. Ya, mungkin saja ya. Betul sekali teknologi selalu berkembang. Jadi ya kita lihat apa perkembangannya. Apakah nanti kita akan banyak orang. Sekarang kan orang banyak belajar AI atau machine learning untuk shifting karir. Kadang-kadang ada yang memang data scientist gitu kan berpindah karir. Nanti apakah mungkin akan berpindah karir lagi? Tapi yang jelas kita harus selalu siap dengan perubahannya. Of course dong. Oke. Dapat membantu tapi agak ngeri juga sih kalau terlalu canggih ya. Ngeri-ngeri sedap ya. Semakin banyak device berbasis wireless. Oke, tentu karena semakin lama era digital semakin berkembang. Ya. Ada lagi? Ya, saya setuju ya. Saya juga percaya bahwa AI ini adalah masa depan dari teknologi gitu. Ya, teknologi masa kini dan juga ya mungkin sampai beberapa dekade ke depan kita masih akan terus mempelajari AI dan menerapkannya ke dalam kehidupan sehari-hari. Semakin banyak kehidupan sehari-hari kita yang menggunakan teknologi AI. Oke. Deep learning bagian dari AI juga kah? Ya, deep learning adalah subset dari machine learning, dan machine learning adalah subset dari AI. Besok kita akan pelajari itu, minggu depan ya. Di masa depan beberapa pekerjaan akan tergantikan oleh AI. Contohnya supir yang tergantikan oleh model self-driving. Ya, self-driving car ini udah ada ya, Tesla ya. Tapi mereka masih terus improve sistemnya ya, masih terus di-reset, masih terus di-improve sistemnya. Sekarang sudah berjalan. Seperti pada kalkulator membantu perhitungan manusia ya. Dulu belum ada kalkulator, jauh belum ada kalkulator, ada kalkulator ketua. Terus waktu belum ada Google Translate, Alpaling kan kita pakai pada zaman saya kecil dulu Alpaling ya. Teknologi semakin terus berkembang. Oke. Kita lanjut ke sesi tanya jawab ya. Udah hampir jam 3 biar nanti kita punya cukup waktu untuk menjawab pertanyaan yang ada di chat. Kalau mau tanya, tanya aja. Kalau mau jawab juga silahkan jawab aja. Jadi saling berdiskusi biar nggak jadi satu arah. Ada pertanyaan dari Febrianti Mandasari. Maaf Kak, mau tanya, kalau di materi ini sering menjawab salah, apakah akan berpengaruh pada nilai? Pastinya akan berpengaruh pada nilai. Apakah nanti kita mengulang materi pada saat sudah menyelesaikan materi atau bagaimana? Ya, sayangnya sistem di web elementsofai.com itu tidak memungkinkan untuk mengulang atau memperbaiki jawaban salah yang sudah disubmit. Nah, kecuali jawaban pendapat ya, atau yang berupa tulisan yang ditolak oleh peer reviewers itu teman-teman bisa, kalau misalnya udah submit terus ditolak, teman-teman bisa perbaiki lagi dan bisa submit ulang. Misalnya jadi memperbaiki pendapatnya jadi lebih panjang lagi kalimatnya dan seterusnya, itu bisa submit ulang dan bisa di approve gitu ya. Tapi kalau yang jawaban yang memang salah ya akan tetap dihitung salah. Jadi hati-hati ya dalam menjawab.
dan pastikan bahwa kamu memenuhi batas nilai yang diminta. Dari Stefani, saya masih kurang paham mengenai activation function dan cara kerjanya. Selain itu, kriteria seperti apa yang membutuhkan jenis activation function tersebut? Oke, jadi fungsi aktivasi itu adalah gunanya dia untuk mendefinisikan output berdasarkan masukan yang diberikan oleh node, gitu kan. Nah, tadi kan activation function ada setelah sigma ya, setelah weight sum tadi ya, setelah kita melakukan penjumlahan dari weight tadi. Nah, itu adalah masukannya, dan itu akan ditransformasi menjadi output dengan misalnya cara tertentu, misalnya sesuai dengan jenis activation function-nya. Misalnya, sigmoid activation function, itu ada banyak ya, ada sigmoid, ada relu, edge, terusnya. Nah, misalnya untuk sigmoid activation function itu bisa digunakan saat kita ingin memprediksi probabilitas output, ya kan? Karena fungsinya hanya antara 0 sampai 1. Jadi contohnya seperti itu. Nanti mudah-mudahan di sesi selanjutnya kita akan bahas lebih lanjut tentang apa aja sih activation function itu gitu, karena ini ada dipelajari di kelas machine learning. Saya sudah menjawab pertanyaan dari Erwin. Saya sudah menjawab pertanyaan chapter 1, sesi 3, Philosophy of AI, tapi progres saya tidak berubah. Latihan yang sudah selesai masih 3/25, seharusnya kan 4/25, gimana solusinya? Menurut saya, hal ini mungkin terjadi karena tugasnya belum direview. Kalau nggak salah saya cek tadi, tugas itu adalah tugas yang membutuhkan peer review. Nah, kalau belum direview, biasanya ya belum dianggap selesai. Nah, jadi tunggu sampai tugasmu direview oleh temanmu, dan kemudian kamu juga sudah mereview tugas teman-temanmu. Nah, baru progresnya akan berubah. Oke. Berapa lama durasi pengerjaan tugas akhir? Apakah kelas simulasi ujian TensorFlow Developer Certificate difasilitasi oleh DTS FGA dari Malvino? Terima kasih Malvino pertanyaannya. Sebenarnya saya masih ini ya, tugas akhirnya apakah yang dimaksud adalah tugas akhir dari kelas pengembangan machine learning? Kalau iya, jadi maka itu harus diselesaikan di minggu terakhir program ini ya. Tadi katanya 16 Juli gitu, tapi harus diselesaikan ya di minggu terakhir itu. Tapi jangan lupa bahwa tim reviewer kami itu membutuhkan waktu review 3x24 jam. Jadi pastikan saat submit kamu sudah mempertimbangkan waktu review tersebut. Jadi kan ini ada 1.000 orang nih mengerjakan tugas di minggu yang sama. Sedangkan tim reviewer kami tentu terbatas, nggak nyampe, ya hanya ada beberapa orang gitu. Oleh karena itu, kita membutuhkan waktu paling lambat 3x24 jam. Nah, harapannya sebelum 3x24 jam itu, gimana? Harapannya sebelum program berakhir, tugas kalian sudah selesai direview dan kalian sudah mendapatkan sertifikat. Jadi, pastikan kalian juga memperhitungkan waktu review saat mengerjakan tugas akhir. Nanti di kelas setelah ini, kelas belajar machine learning untuk pemula, submission-nya hanya ada 1. Tapi di kelas pengembangan machine learning, submission-nya ada 3. Submission-nya ada 3, jadi ya dihitung aja 3 submission, misalnya ya sebenarnya nggak selalu 3x24 jam ya, tapi maksimal segitu ya. Bisa submission terus langsung di review bisa juga, terus dan seterusnya lebih cepat gitu, itu bisa juga. Tapi kita persiapkan untuk yang durasi terlama yaitu 3x24 jam. Oke, jadi nanti ada 4 tugas lagi, tugas submission kalian membuat model machine learning.
Apakah kelas simulasi ujian TensorFlow difasilitasi oleh FGA? Sejauh yang saya tahu, tidak ada informasi akan difasilitasi ya. Tapi saya nggak tahu apakah akan difasilitasi atau enggak. Ya kalau misalnya enggak, ya teman-teman bisa langganan di decoding. Bisa lanjut dengan berlangganan decoding untuk mendapatkan kelas simulasi ujian TensorFlow. Thank you Malvino. Kemudian dari Aida, pada bab neural network, subbab how neural network are built, exercise 21 ada sebuah soal sebagai berikut, which of the input need to be changed the least to increase the output by a certain amount. Jawabannya adalah fourth output. Katanya itu negatif 5. Yang saya tanyakan, mengapa jawabannya negatif 5? Mengapa tidak first output atau yang first input yaitu 8? Apakah maksudnya increase amount pada soal itu untuk meningkatkan hasil dengan bilangan negatif? Sebenarnya di situ ada penjelasan ya, senangnya kita menjawab salah atau menjawab benar, di situ ada penjelasan mengapa salah dan mengapa benar. Coba teman-teman perhatikan weight-nya di soal itu. Weight yang paling besar dari soal itu adalah weight di input, weight yang dikalikan dengan input keempat. Dan juga coba perhatikan pertanyaannya, need to be changed the list, perlu diubah paling sedikit gitu. Jadi ya pertanyaannya agak sedikit menjebak sih, makanya coba dibaca lagi. Oke, dari Ahmad Prasetya, apakah AI hanya berkaitan dengan neural network saja? Jika tidak, apakah itu dan contoh implementasinya? Terima kasih. Oke, bentar. Jawabannya adalah tidak. Neural network itu adalah salah satu teknik machine learning. Contoh implementasi apa nih? Contoh implementasi AI atau neural network? Contoh implementasi neural network banyak ya. Tadi klasifikasi gambar, bisa juga dipakai untuk prediksi gitu, masalah prediktif analitik dan lain-lain. Kemudian, kenapa saya coba TPU di collab lebih lambat dari GPU? Kapan harus memakai TPU dan kapan GPU? Saya sebenarnya belum pernah membandingkan. Maksudnya secara melakukan riset untuk membandingkan, belum pernah ya. Tapi ada beberapa artikel di internet gitu menyatakan bahwa memang TPU membutuhkan waktu pelatihan yang lebih lama dari GPU ketika ukuran batch-nya kecil. Nah, tapi ketika ukuran batch-nya meningkat, kinerja TPU itu akan sebanding dengan GPU. Jadi perhatikan ukuran batch teman-teman nanti saat melatih model machine learning, ya untuk menentukan apakah mau pakai TPU atau GPU. Saya sertakan juga link untuk perbandingan antara TPU dan GPU ya. Kemudian dari Alvin juga, wah Alvin mewah nih nanyanya, mantap. Is it wise to fully or partially remove outlier data? So, the answer is it depends. It depends on the data set. Jadi, kadang memang kita perlu meremove mau partially atau fully gitu ya, outliers gitu. Tapi kadang ada juga yang harus diganti dengan data gitu. Jadi di input dengan data lain, misalnya apakah dengan mean, median dan lain-lain. Jadi tergantung dengan datasetnya. Oke. Kemudian misalnya di dataset ada fitur namanya tire size, itu uniknya cuma 2468. Bisa nggak tire size ini didamikan saja instead dibikin continuous variable? Bisa, tapi apa ya? Teman-teman juga nanti harus mengecek ininya hasilnya gitu. Nah, jadi dicoba dulu aja. Yang jelas bisa, tapi
dicoba dulu dan dievaluasi lagi. Cara mana yang memberikan result atau performa lebih baik. Misal dari segi matriksnya, metrik akurasi atau performa komputasinya nanti dicek lagi. Dan kadang-kadang one hot encoding itu dia apa ya mahal di resource komputasi katanya begitu. Tapi dicoba dulu. Tapi mungkin kalau hanya sedikit mah nggak masalah. Lebih baik pakai SMOTE atau class weight. Nah, pertanyaan-pertanyaan kayak gini, ya misalnya mending pakai teknik A atau teknik B? Mending misalnya pakai neural network atau pakai support factor mesin? Nah, pertanyaan-pertanyaan kayak gitu tuh sebenarnya kalau menurut saya untuk di bidang machine learning atau AI, sejauh yang saya tahu ya teman-teman, itu jawabannya selalu it depends. Ya, jadi saya nggak bisa jawab ini lebih bagus, itu lebih bagus, kecuali saya sudah melakukan misalnya riset yang apa ya, yang menyeluruh gitu kan. Nah, jawabannya tentu case by case. Dan misalnya teknik ini bisa lebih bagus untuk case ini. Tapi kadang untuk case yang sama dengan data yang berbeda bisa lebih baik yang lainnya kayak gitu. Jadi intinya teknik satu tidak bisa teknik tertentu tidak bisa bekerja atau memberikan hasil yang sama untuk semua kasus gitu ya. Jadi cara paling ininya adalah dipelajari dan teknik mana yang biasanya digunakan dan bagus untuk kasus yang mana gitu ya. Oke. Bentar. Kalau Mbak disuruh cari katakan 5 variabel terpenting dari sebuah dataset, kapan harus pakai PCA, RFE, statistical method, dan kapan feature importance? Ini juga pertanyaan yang sama ya. Pertama, kita tentu harus paham dulu masing-masing dari metode ini bagaimana cara kerjanya, dan juga tentu kita harus riset dulu pada kondisi bagaimana teknik ini biasanya dipakai. Misalnya principal component analysis PCA biasanya digunakan untuk variabel yang punya korelasi yang tinggi gitu kan. Karena kalau korelasinya rendah, dia tidak bekerja dengan baik. Ya. Kemudian ya untuk dapat intuisinya gitu kan, untuk kita bisa memahaminya, kita perlu coba apply ke data gitu. Nah, memang butuh waktu yang cukup lama untuk memahami itu. Gak bisa hanya dari baca-baca aja, tapi kita juga perlu coba ini ke data kita. Jadi semangat ya, teman-teman. Terus ada satu lagi, Anonymous. Adakah library yang provide tanggal merah Indonesia? Coba pakai tanggal merah tapi nggak puas. Sejujurnya saya belum pernah pakai library seperti itu. Tapi kalau misalnya, jadi saya nggak tahu ya. Kalau misalnya kamu pengen membutuhkan library itu, kenapa nggak coba bikin? Coba deh bikin. Ada banyak project-project open source membuat library seperti itu. Nanti kalau bikin terus bisa banyak yang membutuhkan, banyak dipakai, itu juga portofolio tersendiri untuk kamu. Oke, kita akan lanjut menjawab pertanyaan. Sebentar. Saya nyari colokan. sorry. Bentar ya. Wait. Oh.
Saya coba jawab pertanyaan dari atas ke bawah. Wait. Nyari colokan. Bentar ya teman-teman, maaf ya. Maaf ada gangguan teknis, saya lupa bawa colokan. Oke. Sudah aman sekarang. Saya jawabin pertanyaan satu-satu. Ada abang-abang walls, ya tadi ada yang lewat. Kejadian A tidak sama dengan kejadian B, benar. Kejadian A itu kejadian seorang terkena kanker. Kejadian B itu peluang seseorang merokok, gitu. Ya, jadi memang nggak sama. Berarti data engineer, data analis, atau data scientist harus menguasai machine learning, atau machine learning punya profesi sendiri? Machine learning punya profesi sendiri, namanya machine learning engineer, atau AI engineer. Kadang-kadang ada yang bilang artificial intelligence engineer, atau AI researcher. Tapi sebagai seorang yang berkecimpung di bidang data, terutama data scientist, ya teman-teman harus bisa ML, bisa machine learning. Karena seorang data scientist harus bisa mengolah data dengan model machine learning, kemudian mendapatkan insight, kemudian dan membuat prediksi dan lain-lain dengan itu. Gitu. Kadang-kadang ada perusahaan yang dia di tim datanya dia ada data scientist, ada data analis, ada data engineer misalnya ya, biasanya data scientist, data engineer, dan machine learning engineer. Biasanya ada 3 itu. Ya masing-masing punya tugasnya. Tapi kadang-kadang, terutama perusahaan yang misalnya baru startup, itu full stack. Machine learning engineer-nya full stack, atau data scientist-nya full stack, ngerjain semuanya gitu. Tapi ya tergantung dari perusahaannya nanti. Oke, betul kata Muhammad Salman ya, data scientist harus bisa machine learning. Namun machine learning punya profesi yaitu machine learning engineer. Iya, betul sekali. Kenapa semi-supervised? Kenapa bukan semi-unsupervised? Biar lebih gampang dan lebih singkat, semi-supervised lebih gampang lebih gampang diingat dan lebih gampang diucapkan dibanding dengan semi-unsupervised. Tapi sama aja. Intinya adalah gabungan dari itu ya. Oke. Oh, kalau dari Reynold, dari Nur Fauzan, bukan, dari Reynold. Menurut saya sih karena hasil akhirnya adalah modelnya berbentuk supervised. Classifier, bisa juga karena itu. Tapi sebenarnya saya tidak terpikirkan pertanyaan itu ya. Saya tidak terpikirkan pertanyaan, kenapa supervised? Kenapa nggak supervised? Oke, kalian kritis sekali ya. Oke. Apa metrik yang dipakai untuk evaluasi model yang semi-supervised? Untuk yang semi-supervised, itu kan sebenarnya ada 2 tahapan di situ. Tahapan unsupervised dan tahapan supervised. Maka itu semua nanti jadi semi-supervised gitu. Matriks apa yang dipakai kalau untuk unsupervised ya? Matriks untuk unsupervised itu apa? Lalu pada tahapan supervised-nya dia pakai matriks apa gitu. Gitu aja sih. Bagaimana cara mengubah nilai angka menjadi output interpretasi kucing? Jadi
itu seperti itu pada ini ya, pada neural network, model neural network kan kita pertanyaannya justru kebalik. Bagaimana kita menginterpretasikan kucing menjadi angka gitu. Misalnya kalau pertanyaannya dibalik seperti itu, maka uh, iya karena gambar itu kan terdiri dari pixel-pixel ya kan. Nah, pixel-pixel itulah yang dipelajari oleh neural network. Kemudian kan dia punya label. Nah, untuk pixel-pixel ini gitu kan, labelnya ini gitu. Kalau labelnya ini nanti di keluaran model kamu bilang ini gambar kucing gitu. Jadi ya seperti itulah mengubah angka menjadi interpretasi kucing. Oke. Bentar ya lagi azan, kita stop dulu sebentar ya. Oke, kita lanjut ya. Kapan kita menentukan untuk menggunakan supervised dan unsupervised? Ya tergantung dari tujuan kita bikin model machine learning buat apa, terus data yang kita punya apa. Kalau data yang kita punya adalah data yang sudah ada labelnya, ya tentu kategori machine learning yang akan kita develop modelnya adalah supervised. Tapi kalau datanya belum ada labelnya, paling gampang itu ya, kalau datanya belum ada labelnya berarti kita kita akan membuat machine learning untuk kategori unsupervised. Seperti itu. Mana lagi ya? Saya scroll-scroll. Maaf ya kalau nggak ada yang nggak kebaca. Kak mau tanya untuk kasus sentimen analisis misalnya. Kalau datanya termasuk unsupervised, apakah ada teknik untuk melabeli data secara otomatis? Dan apakah cara tersebut akurat?
Uh, Iya, sebenarnya ada beberapa software atau beberapa tools untuk melakukan text labeling ya. Ya, ya kan kita yang melakukan pelabelan gitu atau nanti softwarenya ya. Um, atau ada juga orang yang bekerja sebagai text anotator gitu. Jadi apa namanya? Ya dia melakukan anotasi untuk setiap teks gitu. Jadi ya kalau untuk data teks yang belum ada labelnya, belum ada anotasinya ya tentu perlu dilabeli. Apakah cara tersebut akurat? Ya, ya akurat sih. Harusnya akurat ya. Oke, mana lagi? Dan kalau jawaban review lainnya sampai lebih dari deadline belajar gimana? Ya berarti submitnya jangan mepet-mepet deadline dong, ya kan? Saya teman-teman udah tahu bahwa waktu review sebenarnya nggak selalu 3 kali 24 jam ya, tapi paling lama itu gitu kita butuh waktu sampai 3 kali 24 jam. Tapi kadang ada yang langsung, kadang ada yang butuh sejam. Tapi ya artinya apa? Artinya teman-teman harus bisa manage waktu agar submit tugasnya jangan mepet waktu deadline. Oke. Kalau misalnya melebihi dari deadline, ya berarti itu karena teman-teman memang submitnya mepet waktu deadline gitu. Jadi usahakan submitnya jangan mepet waktu deadline. Kan saya tinggal 1 kelas lagi di coding yang belum, tapi saya sedang skripsi terlebih dahulu. Batas akhirnya sampai kapan? Tadi ada yang bilang 16 Juli ya. Saya sejujurnya saya agak lupa nih kapan batas terakhirnya. Nanti coba dipastikan lagi ya batas terakhirnya kapan. Biasanya kalau udah lama nggak di-approve, pasti di-reject dan pasti ngerjain ulang. Buat yang AI. Stack Overflow bikin puyeng, pengen konsul pribadi. Gini, kalau menjadi programmer, seorang developer, seorang programmer, atau seorang yang kerja di bidang IT harus apa namanya ya, nggak bisa terus-terusan kayak konsul pribadi dengan orang, kan dia juga tentu punya, tapi ada sih namanya mentor ya, mungkin teman-teman bisa cari, misalnya pengen punya mentor siapa, misalnya kayak gitu. Teman-teman biasanya, misalnya mau jadi data scientist, aku pengen punya mentor seorang data scientist di misalnya salah satu unicorn misalnya, boleh. Apakah mau jadi mentorku? Atau kadang ada program mentor dan menti, nah itu bisa, tapi tentu ada jangka waktunya. Tapi kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan, memang Stack Overflow adalah tempat yang tepat untuk bertanya dan berdiskusi sih menurut saya. Ya meskipun agak pusing karena dalam bahasa Inggris, tapi nanti lama-lama akan terbiasa. Semangat ya. Kalau file di tugas akhir nggak bisa revisi ya langsung gagal. Iya, namanya iya. Bisa kan nanti kalian submit tugas, nanti tim reviewer kami akan cek di review. Kalau tugasnya memenuhi kriteria, maka itu nanti akan diterima, submission-nya diterima dan teman-teman bisa lanjut ke materi selanjutnya atau misalnya sudah menyelesaikan kelas, atau itu submission akhir berarti menyelesaikan kelas dan dapat sertifikat. Tapi kalau submission teman-teman tidak sesuai kriteria, itu namanya submission-nya akan ditolak dan teman-teman harus mengerjakan lagi dengan kita akan memberikan tips-tips atau misalnya beberapa materi yang perlu teman-teman teman-teman pelajari dan juga memberikan beberapa petunjuk, misalnya kamu salahnya di sini, coba perbaiki, coba gunakan ini dan seterusnya. Itu submission di decoding seperti itu ya, jadi komprehensif. Menurut kakak apa ya bagi yang nggak ada background komputer saya bisa menyelesaikan submissionnya? Soalnya ini pertama kali saya mempelajari bidang ini, jadi masih asing banget. Gak apa-apa, pasti bisa. Asal teman-teman
belajar di modulnya, mempelajari materinya itu benar-benar dan pelan-pelan. Dan kalau misalnya dia nggak tahu, boleh tanya di discussion ya. Jadi untuk 2 kelas selanjutnya, saya saranin sih teman-teman nanya ke discussion karena ke forum diskusi di Decoding, karena itu pasti akan ada tim discussion squad yang menjawab pertanyaan teman-teman. Kalau misalnya nanya di form, saya mungkin bisa jawab, tapi itu akan nunggu sampai hari Kamis pas live dibahas kan. Kalau nanyanya di forum diskusi itu bisa langsung dijawab dan teman-teman bisa saling dua arah. Jadi kalau udah dijawab tapi masih belum jelas nih, butuh tanya lagi, teman-teman bisa tanya lagi. Itu enaknya nanya di forum diskusi ya. Terus ya balik lagi ke pertanyaan tadi, nggak ada background komputer science bisa nggak? Bisa. Semangat. Apa namanya? Saya juga bukan berasal dari background komputer science. S1 saya fisika. Jadi sama aja kita sedang sama-sama sedang belajar di bidang ini juga. Jadi nggak masalah. Saya bisa, kamu juga pasti bisa. Oke? Okay? Iya Kak, sama baru. Semangat, nggak apa-apa. Pasti bisa, asal belajar. Maksudnya baca modulnya jangan buru-buru. Kalau ada yang belum paham, bisa diulang lagi atau bisa belajar dari sumber lain untuk tambahan referensi ya. Yang paling berpengaruh dalam akurasi model yang dibikin itu tahap mana? Apakah tahap data processing atau bagian algoritma? Dalam akurasi model, ya semuanya juga berpengaruh sih. Data pemrosesan data juga nanti akan mempengaruhi bagaimana akurasinya, karena data yang bagus itu juga berpengaruh terhadap akurasi. Terus algoritmanya, misalnya hyperparameternya, parameter pemilihan parameternya apa, itu juga akan ngaruh ya. Oh, kata Dwi Abriansyah, menurut saya keduanya ngaruh mas, katanya. Ya, keduanya ngaruh. Ahmad Rido, data cleaning, ya bisa juga. Kak, bangun portofolio itu apa hanya melalui GitHub? Enggak juga. Teman-teman bisa melalui LinkedIn atau tulisan di blog post, sosial media, Twitter, YouTube. Misalnya jadi YouTuber machine learning, bisa banget ya. Nggak harus melalui GitHub. Dari mana aja bisa. Label itu sebenarnya siapa yang menentukan ya, Kak? Nah, jadi label itu bisa dibuat secara manual, seperti tadi pertanyaan tadi, data text dibuat label secara manual. Bisa juga, maaf ya, kebanyakan ngomong jadi ini. Bisa juga label itu memang dari datanya. Misal, housing price, misalnya harga rumah, kita mau memprediksi harga rumah. Tentu kita punya data misalnya luas rumah, luas tanah, jumlah kamar, gitu kan. Tentu kita punya data itu kan. Kalau kita mau memprediksi harga rumah, tentu kita punya data itu. Dan satu lagi yang penting, data harganya. Jadi kita punya data, misalnya untuk jumlah kamar segini, luasnya di sini segini, luas tanahnya segini, lokasinya di sini, harganya segini. Nah, harga itulah yang namanya label atau target. Gitu. Jadi, nanti data-data yang banyak itu rumah A, rumah B, C, D, dan seterusnya, itu dimasukkan ke dalam model machine learning. Lalu nanti model akan mempelajari, oke, kalau datanya ini, harganya segini, labelnya segini, targetnya segini. Nanti gimana kalau aku punya kombinasi luas tanah segini, luas rumah segini, kamar segini, dan seterusnya, kira-kira harganya berapa? Nah, itu bisa. Ya, oke. Okay. Kak, saya mau tanya, jangan lupa minum. Ya, terima kasih Regita. Dari Farhan, saya mau tanya, regresi merupakan salah satu peramalan. Regresi kan termasuk machine learning. Apakah semua model peramalan selain regresi termasuk machine learning juga? Pertanyaannya bagus. Apakah model ramalan termasuk machine learning juga?
kita lihat belum tentu kasusnya seperti apa. Besok kita akan pelajari apa bedanya machine learning dengan pemrograman yang lain. Ya, ada yang menyebutnya pemrograman tradisional, tapi ya kita bilang aja pemrograman yang lain selain dengan machine learning. Oke, kalau tidak bisa mengerjakan submission apakah langsung gagal? Paling ditolak kan submissionnya, nanti kamu perbaiki lagi ya. Saya satu informatika tapi tetap tidak bisa. Semangat! Oke. Sama dong Kak? Iya sama, nggak apa-apa. Apa namanya, sekarang sudah umum ya, maksudnya kata Mas Nadiem juga Mas Menteri juga, linearity zaman sekarang itu sudah tidak relevan lagi. Kalau kalian lihat YouTube-nya Kampus Merdeka, Mas Nadiem bilang linearity sekarang sudah tidak relevan lagi. Yang bagus adalah teman-teman punya pengalaman di berbagai bidang sehingga itu menjadi nilai tambah bagi skill. Tapi tentu tetap teman-teman harus punya skill yang teman-teman kuasai gitu. Dan background yang beragam itu akan menjadi nilai tambah kalau kita bisa memanfaatkannya dengan baik. Oke, sudah lebih dari 15.30. Kita akhiri sesi live hari ini. Sampai jumpa lagi di sesi live minggu depan. Selamat belajar dan pesan sponsor tetap jaga prokes ya. COVID lagi naik. Jangan kemana-mana dulu, jangan kumpul-kumpul dulu. Semoga kita semua selalu sehat, bisa melewati pandemi ini. Kalaupun ada yang sedang sakit atau terkena COVID, semoga segera negatif. Itu aja dari saya. Sampai ketemu minggu depan ya. Terima kasih yang sudah datang. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Bye.